Pernah dengar tuturan ini? Ulah pinter, memeh nyaho. Ulah benghar, memeh boga. Ulah bisa, memeh gawe. Yang terjemahannya adalah jangan merasa pandai sebenar-benar mengetahui. Jangan merasa kaya sebelum mempunyai. Juga jangan merasa bisa sebelum bekerja. Di masyarakat Sunda, kental dengan tradisi tutur atau tradisi lisannya. Salah satunya adalah seni pantun. Sang pelantunnya disebut juru pantun. Seni pantun hanya diiringi dengan kecapi. Konon, seni pantun ini berisi petuah-petuah yang berisi metafor karya sang pujangga dalam tradisi berbahasa. Sebenarnya, pantun itu dalam bahasa Sunda sendiri artinya apa ya? Bagaimana perbedaan paling mendasar dengan pantun Melayu? Dan dokumentasi seni pantun sendiri dalam Khasanah Sastra Sunda bagaimana? Apakah seni pantun ini pertunjukan sakral di masa lalu atau bagaimana ya dengan kondisi di masa sekarang? Sampurasun Kang Dian. Harapes Teh Sinta. Kuat damang. Alhamdulillah. Selama PSBB atau pandemi gini kegiatan bagaimana tuh? Lancar atau? Alhamdulillah lancar, tapi banyak di rumah. Iya gini Kang. Ya. Apa Sinta teh penasaran sama kan suka nulis puisi. Nah, pengen tahu Akang juga kan sebagai penulis sastra, ada puisi, ada prosa, naskah drama. Nah, kalau konsep puisi di bahasa Indonesia kan berbeda dengan Khasanah Sastra Sunda lama. Nah, di puisi Sunda sendiri kan ada yang dituturkan secara tradisi lisan. Betul. Nah, itu ada beberapa jenisnya, Kang. Yang saya tahu dan sekarang masih berkembang itu ada guguritan. Guguritan sebetulnya guguritan itu bukan asli milik Sunda sebetulnya. Itu masyarakat Sunda tahu tentang guguritan itu dari Mataram atau abad 17 lah. Abad 17 itu pengaruh Mataram datang ke Sunda, lalu masyarakat Sunda mengenalnya dan mengembangkan, dan lebih populernya itu di abad 19. Jadi masyarakat Sunda itu mengenal istilah tembang melakukan guguritan. Nah, artinya guguritannya itu dari Jawa, mungkin tembangnya lebih banyak divariasikan atau dikreasikan oleh masyarakat Sunda. Sampai sekarang itu masih ada menembangkan guguritan, sampai sekarang masih ada ya. Nama ininya nembang guguritan atau ada nama-nama istilah lainnya? Ada masyarakat Sunda yang menyebutkannya tembang aja. Ada masyarakat Sunda yang menyebutnya tembang Sunda. Tapi yang pasti tembang-tembang yang ada di Sunda yang menggunakan guguritan itu ada tembang Ciawian. Nah, Ciawian itu di Tasik ya, daerah Tasik. Lalu tembang Cigawiran itu di daerah Garut. Dan ada di Cianjur, itu masuknya ke wilayah seni Cianjuran. Ada yang disebut tembang Rarancagan. Nah, tembang Rarancagan itu masuknya ke wilayah Cianjuran, seni kawih Cianjuran. Itu dari guguritan, dari puisi lama. Kalau bedanya sama seni pantun gimana, Kang? Kalau seni pantun, sama tembang itu. Ya, kalau seni pantun itu jauh sebelum tembang masuk ke wilayah Sunda, itu seni pantun sudah ada. Kalau melihat naskah Siksa Kandang Karesian, itu naskah Sunda kuno abad ke-16, di situ sudah dituliskan bahwa masyarakat Sunda mengenal pantun. Gitu ya. Tadi kan Akang nyebut pantun disebut di dalam naskah Siksa Kandang Karesian, beraksara dan berbahasa Sunda Kuna. Nah, istilahnya tuh udah langsung ditulis dengan pantun. Ditulisnya dengan pantun. Apa sih Kang yang membedakan dengan pantun Sunda dengan pantun Melayu atau pantun Indonesia modern gitu Kang? Di Melayu juga ada pantun, tapi pantun Melayu dengan pantun Sunda itu berbeda sama sekali, jenisnya berbeda. Di pantun Melayu itu yang disebut pantun Melayu itu kalau di Sunda mah sisindiran sebutannya. Sisindiran. Iya. Itu adalah ungkapan
kepada orang lain, kepada seseorang itu yang sengaja dibungkus oleh kalimat-kalimat puitis untuk menyembunyikan maksud yang sesungguhnya. Jadi berbeda sekali antara pantun Melayu dengan pantun Sunda. Kalau pantun Sunda mah itu sebetulnya kisah. Kisah lama biasanya istana sentris ya. Kisah lama biasanya istana sentris. Ceritanya cukup panjang. Makanya oleh tukang pantun itu, juru pantun itu, kisah itu disampaikan dalam waktu yang cukup panjang juga. Itu diiringi dengan kecapi. Jadi juru pantun itu menuturkan kisah dengan di bahasa verbal. Kalau Sunda itu istilahnya digalantangkan. Digalantangkan itu disampaikan tidak dengan dinyanyikan. Jadi ada yang digalantangkan, ada yang dikawihkan. Ada yang dikawihkan itu ya. Nah, juru pantun itu sambil memetik kecapi, dia menyampaikan kisahan itu dengan digalantangkan. Oh, juru pantun itu sambil main kecapi sambil juga? Main kecapi. Sambil main kecapi, digalantangkan, dan itu dinyanyikan kisah pantun itu. Nah, menariknya, bagian-bagian yang dinyanyikan dalam seni pantun itu, kalau Teh Sinta mendengar, lalu Teh Sinta mentranskripsikan ke dalam tulisan, itu akan terlihat berbentuk puisi. Nah, itu. Akan berbentuk puisi ya. Pola puisinya tuh dilihat dari mana, Kang? Dari setiap kalimat-kalimat itu membentuk formula oktasilabik. Yang puisi itu oktasilabik itu setiap barisnya itu terdiri atas 8 suku kata, 8 ya. 8 suku kata. Itu rata-rata seperti itu. Nah, kalau di seni pantun tiba-tiba kita mendengarkan ada kalimat-kalimat yang berirama kalau bahasa Sunda itu ngalagena, terpatok gitu ya, terpatok. Itu didengar, itu pasti oktasilabik. Pasti 8 suku kata. Dan bagian puisi yang 8 suku kata itu oleh juru pantun itu biasa dikawihkan. Nah, kawih itulah makasih. Wah, mantap. Ya, kan, Kang. Siap. Oh, oke. Jadi buat aku. Kasih. Makasih, Teh. Nah, bagian-bagian puisi yang kemudian dikawihkan dalam wilayah seni musik Sunda, itulah yang disebut dengan kawih pantun. Kalau yang ditembangkan, yang dikawihkan. Yang dikawihkan itu dinyanyikan ya, dilantunkan. Itulah yang disebut kawih pantun. Kawih pantun. Berarti seni pantun itu adalah kolaborasi antara yang dikawihkan dan yang dituturkan biasa. Betul. Nah, ininya pembagiannya bagaimana, Kang, biasanya? Biasanya yang dikawihkan itu ada bagian-bagian tertentu. Yang pertama raja. Raja itu terdiri atas raja pembukaan dan raja pemunah, penutupan. Itu biasanya ada semacam apa? Sesajen. Iya, sesajen atau biasanya ada sesajen. Nah, itu konteksnya untuk agar pertunjukan seni pantun itu selesai dengan lancar. Raja tuh apa? Dendangan ininya, larik atau lirik ininya? Lirik-liriknya yang oktasilabik itu. Jadi kalau ditranskripsikan, si raja itu akan membentuk puisi pantun. Puisi pantun itu seperti apa? Puisi pantun itu adalah formula-formula yang setiap barisnya itu berjumlah 8 suku kata, oktasilabik. Nah, biasanya puisi yang berjumlah oktasilabik di seni pantun itulah yang kemudian dinyanyikan, dan itu disebut kawih pantun. Jadi kalau tadi Teh Sinta bertanya pembagiannya seperti apa sih? Yang pasti raja itu dikawihkan. Berarti yang bubuka raja dikawihkan. Raja penutup juga dikawihkan. Nah, di tengah-tengah itu juga ada bagian-bagian yang dikawihkan. Akan terlihat bagian-bagian dikawihkan itu pasti formulanya itu 8 suku kata, oktasilabik. Wah, kebayang nih, seru banget. Bagian apa itu? Biasanya bagian dalam Sunda itu istilahnya nataan. Nataan itu sebetulnya mendeskripsikan sesuatu. Nah, jadi kalau raja, bagaimana sih sosok raja itu? Wibawa, ganteng, atau bersahaja mungkin, atau ketika raja memerintah
itu ketika dideskripsikan, ditataan, itu kalau berbentuk puisi itu pasti dikawihkan. Nah, jadi nataan itu dalam kawih pantun ada nataan putri midang, ada nataan putri berdandan, ada nataan lengser midang juga itu termasuk dalam nataan. Nataan. Ya, jadi ada nataan, ada juga kisahan. Nah, bedanya apa tuh, Kang? Kalau kisahan, kalau itu ditranskripsikan itu akan menjadi prosa. Wah, berarti kalau nyebut seni pantun sebagai bentukan puisi salah juga ya. Karena di situ ada prosa. Iya. Ada bagian prosa. Bagian prosa biasanya itu menuturkan umpamanya si tokoh menghadap ke raja. Ya, ketika dialog itu pasti prosa. Itu prosa. Kalau misalkan tadi yang 8 oktav itu, kalau di konsep pupuh tuh kan ada juga yang berpola 8 suku kata itu. Ya, betul. Asmarandana atau apa salah satu pupuh. Ya, kebanyakan itu 8 suku kata. Kinanti juga semuanya 8 suku kata. Oh iya, Kinanti. Ada 6 larik ya. Kinanti itu 6 larik, 6 baris. Setiap barisnya itu 8 suku kata. Kang, contohnya kayak gimana sih, Kang? Kalau seni pantun itu? Oke. Saya kebetulan ada teman ya. Oke. Ada teman yang mungkin bisa menyampaikan bagian-bagian tertentu. Judulnya apa, Kang? Judulnya saya mencoba pengapungan. Pengapungan itu, Teh Sinta tahu kan ngapung itu apa? Itu adalah menceritakan waktu Munding Layadi Kusuma terbang ke atas langit. Yang biasanya si juru pantun itu menggunakan lagu pengapungan. Itu lagunya ya lagu gagah sebetulnya. Nah, oleh seorang bujangga, lagu gagah itu dikreasikan lagi menjadi bentuk baru. Dalam bentuk papantunan. Karena dari kawih pantun kan, kita akan mencoba salah satu lagu papantunan, judulnya Pengapungan. Mau dengarkan? Ya? Oke. Ini masuk ke wilayah apa, Kang? Cianjuran? Ini sudah menjadi Cianjuran. Kalau lagu aslinya dari kawih pantun itu menceritakan lagu pengapungan tidak seenak ini, tidak sehalus ini, tidak sebagus ini. Oh gitu. Ya. Akang udah keliling berapa daerah, Kang, untuk mengumpulkan data-data atau mendokumentasikan seni pantun? Sebenarnya tidak berkeliling sih, hanya observasinya. Kalau saya sendiri kan dari wilayah Cianjuran ya, berangkatnya dari wilayah Cianjuran. Akang kan dari lahir di Subang. Subang. Di Subang sendiri ada nggak, Kang? Ada, tapi tradisi pantun tidak seproduktif di Cianjur, di Bandung. Akang kan ngajar juga di UPI, ngajar pendidikan sastra dan bahasa Sunda. Di situ ada mata kuliah atau kurikulum soal seni pantun atau tradisi lisan Sunda? Ada. Apresiasi seni dan apresiasi puisi. Biasanya seni pantun dimainkan atau dipertunjukkan dalam momen-momen apa? Dalam ritual kah atau dalam upacara kah atau di masa lalu atau di masa sekarang deh, Kang? Di masa lalunya itu secara sosial kemasyarakatnya itu memang sangat sakral. Sakral. Biasanya untuk memperingati atau syukuran kelahiran. Syukuran kelahiran. Hitanan. Itu biasanya berapa hari setelah lahir? Biasanya 40 hari. 40 hari setelah lahir itu ada pertunjukan seni pantun. Kalau dulu kan tidak banyak alternatif hiburannya. Jadi hiburan pantun itu sampai tahun 50-an itu sangat digemari. Sekarang kan anak-anak nggak mungkin lah nonton pantun. Mereka lebih banyak mengenakan budaya luar. Seni pantun, makanya seni pantun tertinggalkan. Itu gimana tuh, Kang? Pewarisannya juga itu sangat sulit.
Ya, saya pernah mau wawancara Mang Ayi. Mang Ayi bisa memantun itu bisa makan waktu berapa lama? Oh, bertahun-tahun, bertahun-tahun. Tapi yang pasti seseorang untuk bisa memantun itu sangat sulit. Pertama harus ada bakat, bisa melantunkan lagunya juga lagu Sunda tentu saja. Karena cengkoknya kan beda dengan lagu yang lain. Iya. Ada apa namanya? Ada melodi-melodi khusus ya. Ada melodi-melodi khusus. Kedua, itu daya ingatnya harus tinggi. Nah, itu tuh. Karena apa? Karena memang kisahan yang begitu panjang itu harus dihafal. Iya. Berarti berapa jam? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam kan? 8 jam. Ah, itu coba 8 jam itu harus non-stop. Harus menghafal, katakanlah non-stop. Harus menghafal tokoh-tokohnya siapa. Iya. Konfliknya siapa, alur ceritanya seperti apa. Selain Mang Ai siapa lagi, Kang? Yang generasi muda. Itu temennya Kang namanya siapa, Kang? Kang Sanjay. Kang Sanjay. Itu Kang Sanjay sebetulnya bukan juru pantun. Dia hanya bisa melantunkan kawih pantun yang saya tadi sebutkan tadi. Dari cerita-cerita seni pantun, misalnya kayak tadi yang tadi dicontohin tuh cerita Muning Laya di Kusuma, Ngapung. Terus ada lagi yang Sinta sempat kemarin lihat-lihat tuh ada beberapa Buduk Basuh juga masuk. Iya, benar. Buduk Basuh tertarik banget Sinta. Tapi kenapa bukan Sri Pohaci yang masuk, tapi Buduk Basuh yang ada. Terus ada lagi Siliwangi. Terus ada beberapa nama-nama yang kelihatannya itu laki-laki. Itu apakah ada khusus identik dengan tokoh laki-laki atau Dutung Kasarung juga? Jadi kebanyakan Ratu Pakuan juga. Kebanyakan itu tokoh-tokoh dalam cerita pantun itu memang laki-laki ya. Kecuali ada beberapa ya mungkin Sri Pohaci seperti itu. Yang wanita. Berarti tadi selain keselamatan lahiran, terus juga ada buat panen padi. Betul. Ada panen padi. Syukuran panen padi. Atau bahkan mitembeyan. Mitembeyan itu apa, Kang? Mitembeyan itu sebelum menanam padi itu ada syukuran dulu. Nah, supaya nanti tanaman padinya bagus. Itu biasanya diniatinnya untuk tanaman padi khusus bagus. Itu memang karena memang posisi padi itu untuk masyarakat Sunda itu cukup tinggi ya, seperti di Cipta Gelar itu bagaimana posisi padi itu cukup terhormat, cukup terhormat. Kang, kalau jenis kecapinya tuh bisa apa aja? Kecapi katanya saya juga belum pernah lihat yang asli-aslinya. Kalau menurut para ahli dulu memang yang disebut kecapi pantun itu yang kecapi parahu itu Sin. Oh, kecapi parahu. Yang dari pohon jengkol? Biasanya pohonnya pohon kalau nggak lame itu pohon nangka atau pohon kenanga. Pohon kenanga. Senarnya tetap berapa tuh senarnya? Itu berubah-ubah. Maksudnya berubah-ubah, ada semacam evolusi ya, ada perkembangan. Paling buhun, Kang? Paling buhun katanya itu cuma 6. 6. Cuma 6 atau bahkan 5 ya. Kalau sekarang? Sekarang sudah yang sitter itu 12. Lebih. Yang sitter itu 20 kalau nggak salah. Terus yang kecapi indung yang suka dipakai Cianjuran itu ada 18 dawe. Kan Akang penulis sastra juga. Pernah mendapatkan penghargaan Rancage. Itu untuk guguritan justru. Iya. Untuk puisi. Terus yang kedua Samsudi itu untuk novel, cerita prosa itu. Nah, Akang karya-karya Akang konsep puisi buhun atau Sunda kuna itu selain guguritan apa lagi, Kang? Yang pertama saya kan suka Cianjuran. Cianjuran sangat berdekatan dengan guguritan. Nah, saya begitu tertarik dengan guguritan dari Pak Wahyu Wibisana dan Dedi Widiagiri. Saya mencoba menulis guguritan dan ternyata kepincut juga dengan guguritan. Nah, kemudian saya menulis guguritan dan ternyata ketika saya menulis guguritan saya tidak punya teman dalam menulis guguritan. Tidak banyak sastrawan Sunda yang menekuni guguritan. Nah, itu. Kecuali ada kakak tingkat saya CETRS ya. Beliau menulis guguritan. Filolog juga ya. Tapi tidak terlalu banyak sastrawati atau sastrawan yang seperti ETRS menuliskan guguritan. Itu tidak tahu apakah itu karena memang produk lama atau memang karena sulit. Karena memang sulit menulis guguritan dengan aturan-aturan yang sedemikian rupa. Dan itu guguritan baru bisa ditulis oleh seseorang
yang harus banyak berdekatan dengan dunia tembang. Kalau dalam naskah-naskah lakon, drama gitu, Akang memasukkan unsur-unsur seni atau tradisi lisan Sunda nggak, Kang? Iya, saya pernah menulis naskah Gending Karesmen. Itu apa nama judul ini? Judulnya pada waktu itu Hyang Rumingkang. Ya. Hyang Rumingkang itu dipergelarkan pada malam di Senatalis tahun 94. Saya masih mahasiswa waktu itu. Di Unpad. Di Unpad. Bahasa tahun dan sastra daerah. Iya. Wah. Di Senatalis bahkan itu satu itu masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Masih ada Prof Edi. Masih ada waktu itu Prof Edi. Mang Aib sempat ngajar? Ya, kalau saya tidak. Mang Ayat. Mang Ayat. Ya. 90-an kan Pak Ayib di Jepang. Oh iya. Pak Ayat di UI. Iya. Nah, harapannya Akang, misalnya dalam karya-karya ini, Sinta senang banget Akang sebagai akademisi, tetapi juga sebagai mealihwahanakan hasil kajian penelitian dalam sisi akademisi ke dalam bentuk karya sastra tanda kutip baru, puisi, novel, naskah drama, dengan menyusupkan beberapa tradisi lisan Sunda kuna atau sastra Sunda lama. Nah, harapan Akang gitu loh untuk apa ya, contoh seni pantun sendiri dalam kategori tradisi lisan di anak-anak muda, begitu gimana Kang harapannya? Ya setuju. Alih wacana dari pantun itu sebetulnya sudah dimulai sejak dalam Pancaniti. Apa tuh Kang? Abad 19 itu adalah Bupati Cianjur. Ketika beliau masih jadi bupati, dari kawih pantun itu beliau kemas, dikreasikan, maka menjadilah sebuah nyanyian baru pada waktu itu. Yang jelas berbeda dengan kawih pantun. Nyanyian baru itu oleh masyarakat Cianjuran di kemudian hari, mungkin sekitar tahun 50-an, 1950-an, masih baru lah. Itu disebutlah papantunan. Jadi istilah papantunan itu baru. Dulunya oleh Kang Jang dalam Pancaniti itu dikreasikan dari kawih pantun. Nah tadi yang Kang Sanjay nyanyikan itu adalah pangapungan, itu bagian dari papantunan. Papantunan. Pertama, kawih pantun menjadi papantunan. Yang kedua, dari pantun itu menjadi gending karesmen. Di tahun 20-an lah pada waktu itu sudah ada gending karesmen Lutung Kasarung. Juga di tahun 20-an sudah ada film bisu Lutung Kasarung. Itu tahun 26 itu ya. Ada film bisu Lutung Kasarung. Nah, kesini dari pantun masih sering dipertunjukkan dalam bentuk gending karesmen. Juga dalam bentuk seni pantun gitu ya, seni pantun. Nah, tahun 50-an, 60-an itu muncullah pantun beton. Pantun beton itu kalau Teh Sinta menonton, sudah tidak lagi seorang yang memainkan kecapi. Tapi dibantu dengan juru sinden, ada juga rebab, ada juga goong, ada juga kendang. Sudah menjadi pertunjukan. Nah itu disebut pantun beton. Saya pikir itu juga termasuk alih wacana. Lalu tahun 90-an itu ada kreasi baru yang disebut dengan setra karesmen. Apa tuh Kang? Setra karesmen itu materinya materi Cianjuran, tapi berbeda dengan gending karesmen. Kalau gending karesmen itu ada pemerannya, kita seperti menonton opera. Kalau setra karesmen itu cuma melantunkan saja, dan pengawihnya itu duduk dan bersila. Gitu ya. Coba kaum muda sekarang bisa mengkreasikan materi pantun itu menjadi sebuah pertunjukan yang yang mungkin ke film. Akang aja ke naskah komik. Ya bisa seperti itu. Atau saya pernah berpikir begini, Teh Sinta. Seseorang melantunkan papantunan, katakanlah seperti tadi, itu dengan iringan kecapi, iringan piano. Itu lucu banget. Itu ya piano. Terus ada pengawihnya duduk dekat piano, itu bisa seperti itu. Keren banget. Semoga ya Kang ya. Amin. Dengan Akang bercerita begini, dengan sharing-sharing, terus bikin banyak karya juga, bisa menginspirasi anak-anak muda, termasuk Sinta sendiri yang pengen belajar. Kang, tadi katanya ada 2 contoh Kang. Yang satu contohnya lagi dong Kang, sebagai ini, sebagai kita pengen juga mendengarkan pamit. Itu cerita Dewi Asri berjalan-jalan di taman. Lagunya Mupu Kembang. Kita dengarkan Dewi Asri. Dewi Asri. Dewi Asri. Itu pasangannya Muding Laya di Kusuma.
Oke. Dewi Asri tanding lewi baraja inten gumilang puputon kembang kadaton pamidangan pajajaran panyilukan sadayana turunan gunung gumuruh Dewi Asri tanding